Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2024I, mata kuliah Keterampilan Menyimak Spesifikasi Menyimak Pidato, ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda Restu Dwi Jayanti dengan NIM 24020074236. Saya Kirana Udias Putri Mayasari dengan NIM 24020074204. Saya Anjani Putri Nisadi dengan NIM 24020074102. Saya Jacina Aurela Sasongko dengan NIM 24020074036. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu dasar dari berbahasa pada manusia. Menyimak sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara mendengarkan. Mendengarkan dengan cermat, menginterpretasi, serta memaknai sebuah informasi yang disampaikan secara cermat. Proses menyimak sendiri melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, menafsirkan, dan memahami makna dari suatu penyampaian pesan secara lisan. Menyimak sendiri harus dilakukan dengan penuh fokus dan perhatian agar informasi bisa diterima dengan baik. Penyimak juga harus mampu memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, penyimak juga harus mengartikan informasi yang diterima dengan benar agar bisa memberikan respon yang sesuai. Yang kedua, pengertian menyimak pidato. Menyimak pidato memiliki arti mendengarkan pidato yang disampaikan seseorang dengan seksama dan penuh konsentrasi. Di sini, penyimak akan dituntut untuk mendengarkan pidato dengan baik, memahami arti atau isi dari pidato yang disampaikan, serta menarik kesimpulan isi dari pidato tersebut. Pidato sendiri biasanya disampaikan untuk menyampaikan suatu tujuan, bisa tujuan persuasif, informatif, maupun hal-hal lain. Adapun pidato yang disampaikan dengan mengharapkan umpan balik, sehingga penyimak akan diminta untuk memberikan respon mereka, bisa berupa pertanyaan maupun kritik ataupun saran. Selanjutnya yang ketiga ada pengertian pidato. Teks pidato merupakan salah satu dari beberapa jenis teks dalam bahasa Indonesia. Sama seperti jenis teks dalam bahasa Indonesia lainnya, teks pidato memiliki ciri-ciri hingga struktur yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Secara umum, teks pidato dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, dan pidato persuasif. Pidato juga bisa dibilang sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai suatu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Yang keempat adalah tujuan menyimak pidato. Yang pertama, memahami isi dan juga pesan pidato. Tujuan yang pertama adalah untuk memahami apa yang menjadi isi dari pidato yang disampaikan. Pidato tentunya disampaikan dengan cara lisan. Pidato sendiri memiliki isi terkait tentang apa pidato tersebut. Yang kedua adalah mengerti tujuan dan juga maksud dari pembicara. Tujuan yang kedua adalah agar kita mengerti tujuan dari pembicara. Pidato tentunya memiliki tujuan mengapa pidato tersebut disampaikan. Oleh karena itu, kita sebagai penyimak harus mengerti akan tujuan dan juga maksud dari pembicara agar tidak salah dalam menangkap informasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menangkap ide atau gagasan utama. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengerti dari tema pidato tersebut. Pidato itu seperti tulisan pada umumnya, tentu memiliki tema atau gagasan utama yang ada pada pidato tersebut. Dengan menyimak pidato tersebut, kita bisa mengetahui ide utama dari apa yang disampaikan dalam pidato tersebut. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis pidato. Berdasarkan isinya pidato, yang pertama terdapat pidato sambutan. Sesuai namanya, pidato ini bersifat sebagai sambutan bagi seseorang. Biasanya, pidato ini disampaikan oleh kepala sekolah, bintang tamu, atau petinggi yang diundang dalam suatu acara. Yang kedua, terdapat pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan sebuah pidato yang menjadi pembuka dalam suatu acara. Biasanya, pidato ini disampaikan oleh ketua acara untuk menyambut peserta acara. Yang ketiga, terdapat pidato pengarahan.
Pidato ini biasanya disampaikan oleh instruktur atau MC yang bertujuan untuk mengarahkan peserta acara untuk suatu tujuan. Yang keempat, ada pidato peresmian. Sesuai namanya, pidato yang biasanya disampaikan oleh pemerintah atau petinggi guna meresmikan sesuatu. Contohnya, fasilitas baru atau bangunan baru. Yang kelima, ada pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban biasanya disampaikan oleh ketua atau petinggi suatu organisasi guna menyampaikan program, tugas, atau kegiatan yang telah dilakukan atau belum dilakukan. Yang terakhir, terdapat pidato laporan. Pidato ini biasanya disampaikan oleh ketua organisasi yang akan menyampaikan laporan terkait informasi, kegiatan, atau tugas yang sedang atau telah dilaksanakan. Berdasarkan tujuannya, pidato terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pidato informatif. Pidato ini disampaikan dengan tujuan menyampaikan informasi akan sesuatu hal, bisa berupa isu atau gosip yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Yang kedua, ada pidato argumentatif. Pidato ini disampaikan dengan tujuan menyampaikan argumen akan suatu permasalahan. Pidato ini biasanya diiringi fakta yang kuat. Ketiga, ada pidato rekreatif. Pidato ini bersifat menghibur, disampaikan dengan tujuan menciptakan suasana yang santai bagi para pendengar. Keempat, ada pidato persuasif. Pidato ini disampaikan dengan tujuan atau harapan agar pendengarnya bisa melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh pembicara. Berdasarkan cara penyampaiannya, pidato dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pidato impromptu. Pidato impromptu merupakan sebuah pidato yang terjadi tanpa persiapan. Pembicara akan diminta menyampaikan informasi secara spontan atau hanya sekedar menghibur pendengar. Yang kedua ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah pidato yang disampaikan dengan membawa teks. Pidato ini biasanya lebih formal dan terstruktur serta direncanakan dengan baik. Yang ketiga ada pidato memoriter. Mirip dengan impromptu, pidato ini disampaikan tanpa membawa teks. Akan tetapi, pembicara biasanya sudah hafal dengan isi keseluruhan dari pidato yang akan dibawakan. Yang keempat ada pidato extemporan. Pidato ini merupakan pidato yang seolah penggabungan antara impromptu dan manuskrip, di mana pembicara akan diminta menghafal teks namun diberi waktu yang singkat sehingga pembicara tidak menghafal keseluruhan teks pidato. Yang terakhir adalah langkah-langkah menyimak pidato. Langkah ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah persiapan sebelum menyimak. 1. Penyimak bisa mencari posisi duduk yang nyaman dan juga dapat melihat pembicara dengan jelas. Yang kedua, penyimak harus menyiapkan pikiran agar bisa fokus terhadap isi pidato. Yang ketiga, penyimak harus bisa mengurangi distraksi dengan cara menyendiri dengan catatan apabila pidato tidak dilakukan secara langsung atau live. Tahap yang kedua adalah saat menyimak pidato. Pembicara bisa fokus pada pembicara dan juga mendengarkan dengan seksama dari awal hingga akhir pidato. Lalu yang kedua, penyimak sebisa mungkin tidak mengindahkan distraksi yang ada. Tahap yang ketiga adalah teknik mencatat efektif. Penyimak bisa menyiapkan catatan kecil, lalu menulis kata kunci atau ide pokok dari pidato atau memberi tanda pada informasi yang penting. Yang ketiga, penyimak juga bisa menandai kata kunci yang penting pada teks dengan catatan apabila penyimak sudah mendapatkan teks pidato. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimak video di samping ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyimak video yang akan kami cantumkan berikut. Setelahnya, teman-teman bisa mulai mengerjakan soal yang diberikan. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, teman saya Bapak Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, juga teman lama saya Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Menteri Kebudayaan kita Bapak Fadlizon, serta ibu bapak hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pisah sambut kali ini yang menandai perpisahan dengan 1 menteri dan penyambutan 3 menteri baru yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi pagi.
Hari ini adalah momentum yang syarat dengan perasaan. Di satu sisi, rasa begitu terhormat telah diberi kesempatan oleh Bapak Joko Widodo untuk mengabdi di dunia pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan. Karena tiba saatnya untuk berpamitan dan menyerahkan amanah besar ini kepada para pemimpin-pemimpin baru kita. Sebagai Mendikbudristek periode tahun 2019 sampai 2024, kami menuangkan cita-cita yang terangkum dalam nawacita menjadi payung kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini berlandaskan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat kepada anak, yang memberi perhatian besar kepada penguatan karakter, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, serta yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, yang nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Di bawah kebijakan Merdeka Belajar, kami memprioritaskan inklusivitas dalam akses dan kualitas pendidikan agar anak-anak dari keluarga yang tidak mampu punya kesempatan lebih besar mendapatkan layanan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi. Adapun penggunaan teknologi untuk mengakselerasi capaian berbagai target pembangunan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Kami terjemahkan lebih lanjut dalam rencana strategis Kemendikbudristek 2020-2024 dan rencana kerja tahunan selama 5 tahun terakhir. Untuk ranah pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah mendekatkan dunia akademik, dunia industri, juga masyarakat, mendorong lahirnya berbagai inovasi yang berdampak dan mengakselerasi perwujudan kampus-kampus di Indonesia sebagai perguruan tinggi kelas dunia. Dan selama 5 tahun terakhir ini, kami menguatkan ekosistem kebudayaan Indonesia dengan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Di antaranya adalah program abadi kebudayaan dan revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan gotong royong seniman, pelaku budaya, pelestari bahasa, dan masyarakat luas dalam mengembangkan kekayaan pengetahuan Nusantara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, 26 episode Merdeka Belajar yang lahir dalam jangka waktu 5 tahun adalah buah dari kerja keras yang luar biasa. Apalagi beberapa bulan setelah penugasan kami terjadi pandemi COVID-19. Semua sekolah dan kampus harus ditutup, museum dan sanggar seni berhenti beroperasi, dan ditambah lagi perubahan drastis pada cara kita bersosialisasi. Di tengah masa-masa yang sulit, kami tetap bekerja, mengerahkan tenaga dan mencurahkan pikiran untuk mencari jalan terbaik agar memastikan pembelajaran tetap berlangsung dan para pekerja seni budaya tetap mendapatkan penghidupan. Dengan melibatkan berbagai pertimbangan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, kami melakukan langkah cepat seperti menerapkan kurikulum darurat, memberikan bantuan kepada semua pelaku budaya, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BNPB, dan jajaran Kemendikbudristek, Pemda, kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga pendidikan, serta orang tua yang telah bekerja keras dan bergotong royong bersama kami sehingga kita bisa pulih dari pandemi, bahkan mengatasi dan recover dari learning loss. Keberhasilan ini diakui oleh dunia internasional, di mana ditunjukkan saat kita menjadi tuan rumah forum internasional seperti G20 dan Gateway Study Visit 2024. Perjalanan Merdeka Belajar yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan momentum pembelajaran serta capaian dan kebermanfaatan telah kami tuangkan dalam memorandum akhir jabatan. Memorandum ini akan kami sampaikan kepada para menteri selanjutnya sebagai bahan pembelajaran dalam melanjutkan
menguatkan perjalanan Merdeka Belajar ke depan. Kami sangat berharap kebijakan-kebijakan yang telah berjalan baik dan berdampak positif tetap bisa dilanjutkan pada pemerintahan yang selanjutnya. Karena saya yakin kita semua berpijak pada cita-cita dan visi misi yang sama, memenuhi hak semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pemilik dari kebudayaan. Dan hal tersebut dapat terwujud jika kita bisa terus berpegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Untuk seluruh pegawai, pejabat eselon 1 dan 2, pimpinan perguruan tinggi, kepala UPT, kepala L2 Dikti, beserta seluruh jajaran, dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan yang sangat bermakna selama 5 tahun terakhir ini. Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semua bukan hanya menjadi kawan bagi saya, tapi juga menjadi mentor yang senantiasa membantu saya menjalankan nakhoda Merdeka Belajar. Tanpa dukungan Ibu dan Bapak semua, transformasi yang kita upayakan tidak akan bisa sampai pada titik ini. Mulai hari ini, Ibu dan Bapak akan dipimpin oleh 3 orang menteri yang dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo karena kompetensi dan pengalamannya yang mumpuni. Di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Mukti, Bapak Satrio, dan Bapak Fadlizon, serta dengan dukungan penuh dari Ibu dan Bapak semua, saya yakin sektor pendidikan, kebudayaan, sains dan teknologi Indonesia akan semakin berkembang dan berdaya saing global. Dan untuk para guru, para dosen, para tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, serta pelajar dan mahasiswa di seluruh tanah air, terima kasih. Terima kasih telah menjadi penggerak Merdeka Belajar yang berani membawa perubahan arah kebaikan. Sudah banyak hasil yang kita capai bersama dalam 5 tahun terakhir, tetapi perjalanan kita belum selesai. Oleh karena itu, gotong royong dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini harus semakin kita perkuat. Tugas mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan ekosistem kebudayaan yang tangguh adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama melanjutkan perjuangan, mewujudkan cita-cita Indonesia emas, membawa bangsa kita melompat ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menuliskan nih tentang apa tema dari pidato tersebut. Lalu yang kedua, apa tujuan dari pidato tersebut disampaikan. Yang ketiga, sebutkan struktur dari pidato tersebut. Yang keempat adalah rangkumlah isi pidato secara singkat. Lalu yang kelima, berikan simpulan tentang isi pidato menurut pendapat teman-teman. Nah, soalnya jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.